Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada mata kuliah pemrograman piranti bergerak ya. Kali ini kita akan membahas tentang view group. Di materi sebelumnya, kita sudah mencoba fungsionalitas sebuah view. Ada text view, ada image view. Nah, kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi yang populer saat ini atau kemarin sudah kita jadikan challenge juga ya. Misalnya tampilan YouTube, Gmail, dan lain-lain, pasti ada lebih dari satu view di dalam sebuah layar handphone. Nah, ada yang mengkombinasikan antara image view dengan text view, ada juga yang menggabungkan beberapa jenis view, ada button, dan lain-lainnya, sehingga kita dapat berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Nah, kelihatan bagus-bagus ya. Jadi mereka dapat mengkombinasikan dan memposisikan dengan sangat baik. Tempatnya ada di mana, kemudian lebih baiknya ada di mana gitu ya. Nah, jika di dalam layar handphone itu terdapat lebih dari satu view, maka itulah yang dinamakan dengan view group. Pembahasan kita kali ini untuk mempermudah penggambaran view group. Nah, sekarang kita kembali lagi ke XML ya. Di sini kita hanya mempunyai satu text view. Nah, bagaimana jika saya menempatkan dua buah text view? Cara termudah adalah kita copy paste saja, mulai dari sini, copy, kemudian paste di sebelah sini ya. Jadi sebenarnya kita sudah mempunyai dua text view di sini, tetapi kenapa kok tidak muncul di layar handphone? Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini terdapat pesan kesalahan ya. Your XML document has more than one root view. There can only be one root view and it should enclose all of your other view. Jadi karena kita tidak lagi menempatkan hanya satu buah view di dalam layar handphone, maka kita harus meletakkan mereka ke dalam view group. Sekarang apa itu view group? Oke, view group juga sebuah view dan berbentuk persegi 4. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada persegi 4 berwarna merah dan berwarna orange. Persegi yang berwarna merah dan orange inilah yang dinamakan dengan view group. Mereka punya width atau lebar ya, kemudian punya height atau tinggi, kemudian ada background, dan atribut-atribut lain seperti halnya view yang sudah kita pelajari sebelumnya. Warna background orange dan merah ini sebenarnya defaultnya adalah transparan. Jadi seperti halnya text view yang memuat teks, kemudian image view yang memuat gambar, maka dapat kita bayangkan bahwa view group itu adalah sebuah wadah bagi view-view tersebut. Nah, ketika sebuah view mewadahi view-view yang lain, maka kita bisa menyebutnya sebagai parent. Nah, berarti yang berwarna merah ini adalah parent. Yang berwarna oranye ini adalah parent. Warna merah ini adalah parent. Dan ketika view itu berada di dalam view group, maka kita akan menyebutnya sebagai child. Jadi ini adalah child, ini adalah child, kemudian ini adalah child, dan ini adalah child. Nah, berbicara mengenai keluarga, karena kita tadi menamai mereka dengan parent dan child-nya, maka jika dalam satu parent ada lebih dari satu child, berarti mereka itu bersaudara loh ya. Jadi, di sini ada satu parent dengan 3 saudara. Saudaranya adalah image view, kemudian text view, dan di sini juga text view. Nah, kalau di sini berarti parent dengan warna oranye mempunyai image view yang bersaudara dengan text view. Sama juga dengan yang digambar di sini ya. Jadi satu parent warna merah ini mempunyai image view yang bersaudara dengan text view. Untuk memudahkan kita mengingat mereka, yuk kita kenalan dengan keluarga view. Nah, yang pertama di sini adalah Tommy. Nah, yang pertama adalah Tommy yang akan menampilkan text view. Dan ini adalah adiknya Ivy yang akan menampilkan image view. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan si Laura atau linear layout. Kemudian yang di sebelah sini adalah Ray atau relative layout. Nah, Laura dan Ray ini merupakan view group, yakni bisa kita sebut sebagai parent view. Kemudian untuk Tommy dan Ivy ini nantinya akan kita sebut dengan children view.
Nah, untuk Tommy dan Ivy ini adalah children view yang diposisikan berdasarkan parent-nya. Jadi, posisi mereka akan sangat tergantung terhadap Laura ataupun Ray. Nah, kenapa sih posisi child itu harus diposisikan berdasarkan parent-nya gitu ya? Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya di sini ada parent yang namanya adalah Laura dan child-nya adalah Tommy dan Ivy gitu ya. Nah, sebagai parent, si Laura memberikan instruksi kepada Tommy dan Ivy. Yang pertama, Tommy, sit here, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, Ivy, sit over there. Don't move, gitu ya. Jadi, memberikan perintah kepada Tommy untuk duduk di sebelah kiri, kemudian memberikan perintah kepada Ivy untuk duduk di sebelah kanan Tommy. Dan jangan bergerak, gitu ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa parent atau si Laura ini adalah memegang kontrol posisi dari child-nya. Kita lanjutkan ke layout di handphone. Dapat kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, untuk Laura, dia sebagai parent yang berwarna merah ini ya. Nah, dia memberikan perintah kepada si Tommy untuk berada di atas. Kemudian, memberikan perintah juga kepada Ivy untuk berada di bawah Tommy. Nah, posisi ini berdasarkan perintah dari Laura. Atau bisa juga si Laura memposisikan atau memerintahkan kepada Ivy, dia harus berada di sebelah kiri, kemudian Tommy berada di sebelah kanan Ivy. Nah, kita akan mempelajari view group dengan lebih detail, namun sebelum itu teman-teman harus menjawab keempat pertanyaan di sebelah kiri ini ya, untuk memastikan bahwa teman-teman sudah memahami maksud dari materi sebelumnya. Oke, yang pertama, how many views are there? Yang dimaksudkan adalah tampilan di sebelah kanan ini ya. Jadi yang pertama, berapa banyak sih view yang digunakan di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, the mountain image is a bla 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 of the red view group. Yang kedua, gambar gunung berada di titik-titik dari view group yang berwarna merah. Apakah child, apakah parent? Kemudian yang ketiga, the red view group is the bla 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 of the hiking text view. View group merah adalah titik-titik dari text view hiking. Apakah child, apakah parent? Yang keempat, which views are siblings of each other? Jadi, view yang mana yang bersaudara satu sama lain gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menjawabnya ya. Sekarang kita cek jawabannya. Nah, yang pertama, how many views are there? Jadi ada 4. Kenapa kok ada 4? Karena parent itu juga termasuk view. Jangan lupa ya. Jadi ada si Laura, kemudian ada Ivy, ada Tommy 1, kemudian ada Tommy 2. Kemudian yang kedua, the mountain image is a... Nah, gambar gunung ini adalah child dari red view group karena dia berada pada view group. Kemudian the red view group is the parent ya, karena yang background merah ini atau Laura adalah sebagai parent dari text hiking. Kemudian yang keempat, which view are siblings of each other gitu ya. Jadi mountain, image view, and two text view. Jadi karena Laura ini adalah parent, jadi yang bersaudara adalah Ivy, gambar gunungnya, kemudian bersama juga dengan dua text view, yaitu hiking dan we hike it up the mountain. Kita sudah tahu bahwa view group dapat menampung banyak view. Setiap view group mempunyai aturan yang spesifik bagaimana memposisikan child-nya. Yang pertama, linear layout ya. Nah, linear layout atau si Laura ini, view group ini dapat memposisikan child-nya menjadi vertikal seperti contoh pada gambar di samping kanan, atau yang disebut dengan vertical column. Dan perlu teman-teman ingat bahwa kita tidak hanya bisa meletakkan satu text view dan satu image view saja, tetapi kita bisa memasukkan sebanyak text view dan image view, juga tipe view yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin nanti akan ada button dan lain sebagainya.
Sehingga pada view group Laura ini akan mempunyai satu text view di atas, kemudian di bawahnya lagi akan ada image view, kemudian di bawahnya lagi ada text view dan image view. Nah, untuk yang kedua, secara horizontal row. Nah, Laura juga dapat memposisikan mereka menjadi bentuk horizontal, seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Nah, Laura memposisikan 3 kembaran Ivy di sana, jadi dapat disimpulkan bahwa linear layout dapat memposisikan child-nya menjadi deret vertikal seperti kolom atau horizontal seperti baris. Oke, itu adalah linear layout atau Laura. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Ray atau relative layout. Sama seperti linear layout yang mempunyai aturan yang spesifik, begitu juga dengan relative layout ya, mempunyai aturan spesifik bagaimana memposisikan child-nya. Nah, sebagai contoh di sebelah kanan ini, relative layout dapat memposisikan child-nya relatif terhadap parent. Sehingga jika background berwarna oranye ini adalah posisi view group, nah maka kita bisa menempatkan Tommy atau text view ini ya, sejajar ke bawah dari parent-nya atau si Ray tadi. Dan menempatkan Ivy atau image view sejajar ke atas dari parent Ray. Bisa juga jika kita ingin sejajar ke samping kiri atau ke kanan dari parent Ray. Nah, kemampuan lain dari parent Ray ini adalah kita dapat memposisikan children-nya relatif terhadap children yang lainnya. Nah, di sini ya. Jadi, jika background oranye ini adalah relative layout atau view group relative layout, kita dapat memposisikan image view di tepi kiri parent. Kemudian, text view yang pertama berada di sebelah kanan image view, dan text view yang kedua sama ya, di sebelah kanan image view, tetapi masih berada di bawahnya text view yang pertama. Jadi, untuk text view yang kedua ini, relatifnya adalah terhadap image view dan text view yang di atasnya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa posisi children dapat relatif terhadap parent-nya, juga dapat relatif terhadap children yang lain. Jadi itu adalah perbedaan mendasar antara penggunaan linear layout dan relative layout. Berikut ini adalah contoh penggunaan script XML view group. Nah, yang pertama kita menggunakan linear layout ya. Jadi apa yang berbeda dengan script XML pada saat kita menuliskan view kemarin ya? Oke, yang pertama, hampir sama penulisannya dengan penulisan view, diawali dengan kurung sudut buka yang dilanjutkan dengan linear layout. Dia adalah sebagai view groupnya ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman ingat bahwa pada saat penutup di sini, kurung sudut tutupnya tidak menggunakan tanda garis miring. Berarti dia bukan merupakan self-closing tag ya kemarin. Kemudian penutupnya adalah berada di sini di bawahnya, yaitu ditandai dengan kurung sudut buka, kemudian tanda garing, linear layout. Berarti di sini adalah penutupnya. Mungkin teman-teman bisa mengingatnya dari warnanya ya. Warna merah linear layout buka ini adalah pembuka dari view group, kemudian untuk warna merah di bawahnya adalah penutup dari view groupnya. Nah, ini berarti di dalam view group ini akan mempunyai dua buah view, yaitu text view. Untuk yang pertama menampilkan guest list, yaitu yang menampilkan guest list di atas. Kemudian text view yang kedua menampilkan kunal. Nah, kunal di sini ditampilkan di bawahnya guest list. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa menebaknya ya dari Android.2 orientation di sini adalah vertikal. Sebagai contoh, kita kembali lagi ke XML-V-nya. Nah, di sini saya sudah menuliskan kembali penggunaan linear layout dan text view. Sebagai parent-nya, kita menggunakan linear layout. Teman-teman ingat di sini bahwa untuk linear layout, dia tidak bersifat self-closing tag ya. Karena di dalam linear layout ini nanti, dia sebagai parent akan mempunyai child. Nah, contoh di sini, untuk parent linear layout akan mempunyai dua child ya. Child yang pertama adalah text view
Di sini Android.2 text sama dengan guest list. Jadi child yang pertama akan menampilkan guest list di sini. Kemudian untuk child yang kedua, dia berupa text view juga yang akan menampilkan Kunal. Nah, di sini ditampilkan Kunal. Nah, bagaimana jika saya menambahkan satu buah text view lagi? Kita bisa copy paste dari sini. Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Nah, jadi akan bertambah satu buah child lagi yang menampilkan Kunal. Mungkin ada yang bertanya ya dari teman-teman, di sini ada Android.2 orientation sama dengan vertikal. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa si Laura atau linear layout mempunyai dua orientasi, yakni orientasi vertikal yang seperti kolom seperti ini. Kemudian ada satu lagi yaitu horizontal atau seperti baris gitu ya. Nah, sekarang kita coba mengubah untuk orientasinya dari vertikal menjadi horizontal. Oke ya, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini, berbaris ke kanannya. Kita lanjutkan dengan challenge bagi teman-teman ya untuk penggunaan parent linear layout. Yang pertama, add more text views to the parent linear layout view group. Jadi kita bisa menambahkan lebih banyak text view pada parent linear layout. Kemudian yang kedua, change the linear layout orientation attribute. Ingat bahwa untuk orientasi dari linear layout itu ada dua, yakni ada vertikal yang seperti kolom atau horizontal yang seperti baris. Nah, kita lanjutkan dengan perbedaan penggunaan width pada view child. Untuk yang pertama, jika kita men-set width dari child menjadi 200 dp, kita lihat contoh di bawah ini ya. Lebar dari Laura itu adalah selebar dari layar handphone di sini. Tetapi jika kita menuliskan 200 dp pada view, maka jika lebar dari view tersebut lebih dari 200 dp, maka gambar atau teksnya akan terpotong hanya sebesar 200 dp saja. Nah, untuk yang kedua, kita menggunakan wrap content. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah menggunakan wrap content. Wrap content yakni lebar dari view akan mengikuti seberapa lebar dari view yang ditampilkan. Jadi misalnya kita menempatkan sebuah image view di sini, jika kita men-set lebarnya atau width-nya adalah wrap content, maka gambar yang ditampilkan adalah selebar dari gambar tersebut. Kemudian di bawahnya terdapat text view happy, kemudian text view yang kedua birthday, gitu ya. Jadi untuk penggunaan wrap content, maka lebarnya akan disesuaikan dengan teks yang kita tuliskan, happy, kemudian birthday. Nah, sekarang perbedaannya dengan match parent, jika kita menggunakan with match parent di sini, maka lebar dari image view, kemudian text view 1 dan text view 2 akan disesuaikan dengan lebar dari parent-nya. Nah, parent di sini yang dimaksud adalah linear layout-nya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya dari background-nya ya. Untuk yang menggunakan hard coding 200 dp akan terlihat terpotong seperti ini ya. Kemudian jika kita menggunakan wrap content, maka background berwarna hijau ini akan selebar dari gambar tersebut atau teks tersebut. Nah, jika kita menggunakan match parent, maka background-nya akan disesuaikan dengan lebar dari parent yang digunakan. Selanjutnya adalah perbedaan penggunaan height pada view child-nya. Sebenarnya hampir sama dengan penggunaan width di child view tadi ya. Jika kita menerapkan hard coding untuk height pada text view today is mine. Nah, di sini ya. Contohnya, jika height dari text view lebih dari 200 dp, maka tampilannya pasti akan terpotong gitu ya. Meskipun parent-nya memenuhi satu layar handphone. Nah,
Kemudian jika kita menggunakan wrap content, maka height dari teks tersebut akan disesuaikan dengan height dari text view tersebut. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jika kita menggunakan height match parent, maka akan terlihat lebih panjang karena dia menyesuaikan dengan height dari parent tersebut. Untuk percobaan kali ini, saya akan memanfaatkan Android Studio sebagai sarana menuliskan sintaksnya ya. Saya sudah memindahkan sintaks dari contoh tadi ke Android Studio-nya. Yang pertama adalah linear layout, kemudian pada saat teman-teman menuliskan sintaks di Android Studio atau editor manapun gitu ya, jangan lupa untuk menyertakan XMLNS _2 Android http skemaandroid.com apkres Android dan XMLNS tools http skemasandroid.com tools gitu ya. Kenapa sih kita harus menempatkan ini? Karena di sini adalah tempat referensi dari atributnya. Jadi Android Studio mendukung berbagai atribut XML. Dalam hal ini untuk namespace tools yang mengaktifkan fitur waktu desain, seperti tata letak mana yang harus ditampilkan dalam fragmen, atau perilaku waktu kompilasi, serta mode penyusutan mana yang harus digunakan pada resource XML. Nah, saat kita membuat aplikasi, fitur build menghapus atribut ini sehingga tidak berdampak pada ukuran APK atau perilaku runtime kita. Jadi pada saat kita menuliskan HTTP Android, itu biasanya akan didampingi dengan penulisan XMLNS tools gitu ya. Kalau kita menuliskan sintaksnya di Android Studio, biasanya ini akan tercreate secara otomatis gitu ya. Kemudian di ID pun juga sama. Nanti jika kita membuat project baru, pada saat kita akan menuliskan sintaksnya, untuk penulisan XMLNS Android dan XMLNS tools-nya itu juga secara otomatis akan tercreate. Oke, selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah sintaks dari view yang akan kita gunakan ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya, ini adalah tampilan dari desain layout yang kita inginkan. Untuk yang pertama, kita menggunakan pairnya adalah linear layout. Nah, salah satu ciri penting dari linear layout itu adalah atribut Android orientation. Jadi, orientation di sini ada dua untuk linear layout, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, untuk vertikal akan menjadi seperti ini ya. Jadi, dituliskan seperti kolom. Jadi, di sini saya mempunyai 4 buah text view, yaitu VIP list, kemudian ada Kunal, ada Kagure, dan Laila. Nah, jika saya mengganti orientasinya menjadi horizontal misalnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada pembatas dari view tersebut. Ada VIP list, ada Kunal, Kagure, dan Laila. Kita kembalikan lagi menjadi vertikal. Nah, untuk layout width dari linear layout dan layout height-nya, saya menuliskan match parent. Nah, match parent di sini mana sih? Nah, ini ya, untuk teman-teman bisa lihat ada garis berwarna biru. Ini adalah jika previewnya saya kurangi selebar dari layar handphone gitu ya. Teman-teman bisa cek bahwa match parent di sini akan memberikan garis di seluruh layar handphone. Ini adalah match parent. Nah, kemudian kita masuk ke text view yang pertama, Android Text VIP List di sini ya. Jadi kelebihan kalau kita menggunakan Android Studio, kita bisa set meskipun belum kita running gitu ya. Untuk desain dari layoutnya, kita bisa tempatkan atau kita bisa langsung melihat pada preview dari desain yang kita inginkan. Yang pertama VIP list, kemudian untuk width dan height-nya kita buat wrap content. Untuk text size-nya sama dengan 24 SP. Kemudian untuk Kunal,
masih sama ya. Kemudian Kagure. Dan yang terakhir adalah Laila. Nah, semuanya masih menggunakan with dan hake adalah huruf konten. Mungkin untuk lebih memperjelas, saya akan menambahkan background pada parent dan pada child-nya. Android, background, Android, color, misalnya darker gray. Nah, di sebelah kanan ini untuk background dari layarnya akan berubah menjadi darker gray gitu ya. Karena kita tadi menggunakan match parent. Untuk text view yang lain, saya juga akan memberikan background agar terlihat lebih berbeda. Android background, Android color, misalnya saya gunakan white ya. White. Nah, jadi akan terlihat jelas di sini bahwa untuk text view yang pertama menggunakan with dan hake-nya adalah huruf konten akan sebesar ini gitu ya. Mungkin agar terlihat lebih jelas saya akan menambahkan text size-nya misalnya menjadi 36 SP. Oke. Teksnya menjadi lebih besar. Untuk Kunal saya juga akan menggantinya menjadi 36 SP. Kagure 36 SP dan Laila 36 SP. Selanjutnya, saya juga ingin memberi warna untuk text view yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya samakan dulu untuk warnanya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan with dan hake-nya adalah match parent. Jadi untuk text view kita yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, untuk with dan hake-nya kita menggunakan wrap content. Nah, bagaimana jika kita mengubah dari wrap content menjadi match parent? Kita ganti match parent. Nah, terlihat jelas ya. Jadi match parent ini akan mengikuti lebar dari layar handphone yang kita gunakan. Karena pada parent linear layout tadi kita juga menggunakan layout width-nya adalah match parent gitu ya. Oke, bagaimana jika untuk layout width-nya kita ubah menjadi misalnya 100 dp. Nah, jika kita menuliskan 100 dp di sini, maka untuk layout width dari text view yang pertama kita gunakan match parent, dia juga akan mengikuti dari parent-nya atau dia akan mengikuti width dari parent-nya. Jadi hati-hati pada saat teman-teman men-setting untuk parent-nya gitu ya. Untuk width dan hake-nya, karena untuk width dan hake pada parent akan mempengaruhi width dan hake dari child yang ada di dalam parent tersebut. Jadi untuk width dan hake dari linear layout atau parent-nya kita gunakan match parent. Nah, selanjutnya untuk hake-nya. Kita tadi sudah mencoba untuk width-nya menggunakan match parent, dia akan menyesuaikan dengan lebar dari width linear layout. Kita ubah menjadi match parent. Nah, dia akan memenuhi layar handphone ini gitu ya. Jadi, hati-hati pada saat kita menggunakan match parent. Karena untuk hake pada text view VIP list, jika kita menggunakan match parent, maka untuk text view yang lain akan tertutupi gitu ya. Atau tidak ada tempat untuk menampilkan ketiga text view tersebut. Nah, kita kembalikan dulu menjadi
wrap content. Nah, mungkin akan berbeda pada saat kita menggunakan orientasi horizontal. Nah, jika kita menggunakan orientasi horizontalnya, kita perlu berhati-hati untuk penggunaan with-nya ya. Nah, di sini with menggunakan match parent akan mengakibatkan ketika text view lainnya tidak akan tampil gitu ya. Nah, sekarang untuk yang with-nya kita ganti lagi menjadi wrap content. Nah, ini ya. Kemudian untuk height-nya baru kita ubah menjadi match parent. Nah, jadinya seperti ini. Terlihat untuk VIP list, height-nya menggunakan match parent, dan width-nya adalah wrap content. Oke, saya kembalikan lagi untuk orientasinya menjadi vertikal. Nah, untuk vertikal berarti untuk width kita gunakan match parent. Dan height-nya adalah wrap content. Kita sesuaikan juga untuk Kunal, Kagure, dan Laila. Width-nya kita gunakan match parent. Nah, terlihat lebih rapi ya jika kita menggunakan width dan height-nya menyesuaikan antara match parent dengan wrap content. Setelah teman-teman tahu perbedaan mendasar antara penggunaan fixed DP, kemudian wrap content, dan match parent, nah selanjutnya adalah giliran kalian untuk mencoba perbedaan width dan height dari setiap text view. Nah, mungkin yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman ingat adalah untuk penggunaan width dan height tidak harus selalu matching gitu ya. Jadi ibaratkan kita memilih baju, kemudian kita berpikir, what size do you think I am gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu selama kita belum mencoba untuk menggunakannya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pemanfaatan layar yang sesungguhnya. Yang pertama, untuk portrait mode, kita mempunyai 3 buah text view, ada Tom, Tim, dan Todd, ya, yang menyisakan layar selebar ini. Bayangkan jika nantinya akan diubah menjadi landscape mode, maka Tom, Tim, dan Todd text view ini akan menyisakan layar selebar ini juga. Nah, jika kita menggunakan tablet landscape, maka text view Tom, Tim, dan Todd juga akan menjadi terlihat lebih kecil. Nah, bayangkan jika itu adalah sebuah tombol gitu ya. Pada saat kita menggunakan portrait mode, mungkin akan lebih mudah bagi jari kita untuk meraihnya. Tetapi pada saat menggunakan landscape mode dan tablet landscape, mungkin akan berbeda. Nah, bagaimana solusinya? Setelah kita mengetahui konsep yang dimaksudkan, sekarang saya masuk lagi ke Android Studio ya, untuk meletakkan 3 buah text view yakni Tom, Tim, dan Todd. Nah, sekarang teman-teman bisa cek dulu. Untuk yang pertama kali, ini kita menggunakan parent-nya linear layout, dan untuk modenya untuk orientasinya kita buat portrait ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan modenya adalah landscape? Nah, mungkin akan jadi seperti ini ya. Jadi, menyisakan banyak area yang tidak digunakan. Nah, mungkin ini kurang efektif. Oke, kita kembalikan lagi ke portrait mode. Salah satu solusinya mungkin kita bisa menggunakan untuk width-nya adalah match parent. Match parent. Oke. Jadi dia akan memenuhi seluruh width seperti parent-nya. Oke, untuk yang Tim dan Todd juga kita samakan.
Nah, permasalahan selanjutnya, jika kita gunakan landscape mode, jika menggunakan landscape mode akan menjadi seperti ini gitu ya. Masih menyisakan banyak area yang tidak digunakan. Oke, kita kembalikan ke portrait mode lagi. Nah, bagaimana solusinya agar kita tidak menyisakan terlalu banyak? Sehingga pada saat kita nanti akan mengganti mode, entah itu dari portrait mode menjadi landscape mode ataupun tablet, akan menjadi lebih fleksibel gitu ya. Misalnya untuk height-nya kita ubah menjadi statis, misalnya 200 dp. Nah, mungkin ini akan lebih baik ya, karena untuk text view Tom akan mempunyai area yang lebih lebar. Kita coba untuk semuanya. Kita coba untuk Tim dan Todd. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Kita coba untuk landscape mode juga. Nah, kita cek untuk landscape mode. Jika kita menggunakan hard coding untuk layout height-nya, maka Todd tidak akan terlihat. Karena untuk landscape mode kurang dari 600 dp untuk height-nya. Nah, ini menjadi permasalahan lagi ya. Bagaimana seharusnya kita bisa mengatur agar pada saat kita menggunakan portrait mode dan landscape mode, dia akan menjadi dinamis. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya layout wake. Nah, layout wake ini dipunyai oleh parent linear layout. Oke, saya ganti bahasanya dulu ya menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah. Untuk penjelasan layout wake ini, saya mengambilnya dari developer.android.com. Ini adalah dokumentasi yang dapat kita gunakan sebagai rujukan jika kita menemui permasalahan seputar Android. Untuk linear layout, jadi tampilannya akan mensejajarkan semua child dalam satu arah ya, bisa secara vertikal atau secara horizontal, tergantung dengan orientasi yang kita gunakan. Nah, contohnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, semua anak atau child dari linear layout akan ditumpuk satu sama lain, sehingga daftar vertikal hanya akan memiliki satu child per barisnya. Nah, kita lanjutkan dengan layout wake, atau kalau di sini dibahasakan menjadi bobot layout gitu ya. Linear layout juga mendukung penetapan bobot ke masing-masing child-nya dengan atribut, yakni yang digunakan adalah Android Layout Wake. Atribut ini menetapkan nilai penting ke sebuah tampilan dalam arti seberapa banyak ruang yang akan ditempatinya di layar. Nah, nilai bobot atau weight yang lebih besar memungkinkannya diperluas untuk mengisi ruang yang tersisa di dalam tampilan induknya. Untuk tampilan child-nya, kita bisa menetapkan nilai bobotnya, kemudian ruang yang tersisa dalam kelompok tampilan diberikan ke child-nya dalam proporsi bobot yang dideklarasikan untuk mereka. Untuk default dari weight ini adalah 0 gitu ya. Nah, di bawah ini akan ada beberapa contoh. Tampilan seperti ini akan ada 1, 2, 3 gitu ya. Ada 4. Nah, bagaimana cara membagi weight-nya? Kita lihat di sini. Penggunaan parent-nya linear layout, kemudian edit text. Nah, untuk width-nya match parent. Untuk height-nya wrap content, berarti untuk height masih disesuaikan dengan kebutuhan dari edit text-nya. Kemudian untuk edit text yang kedua masih sama match parent dan wrap content. Edit text yang ketiga, teman-teman bisa cek di sini untuk layout width-nya match parent, layout height-nya 0 dp, kemudian untuk weight-nya 1. Nah, untuk button, layout width-nya 100 dp, kemudian untuk layout height-nya wrap content, layout width-nya 100 dp, dan layout height-nya adalah wrap content. Jadi untuk button tidak menggunakan weight. Nah, teman-teman bisa cek di sini, dari keempat view yang masuk ke dalam linear layout, hanya ada satu view yang menggunakan atribut layout wake. Layout wake-nya adalah 1. Jadi penggunaan wake di sini akan memberikan prioritas penting kepada
view yang diberikan atribut layout weight. Sehingga dua edit text yang pertama akan diberikan height-nya adalah wrap content atau tingginya disesuaikan dengan edit text-nya. Kemudian untuk button, height-nya juga disesuaikan dengan height dari button tersebut. Sisa dari area yang tidak digunakan maka akan diberikan seluruhnya kepada edit text yang ketiga, sehingga akan menghasilkan tampilan seperti ini gitu ya. Ada edit text yang pertama, edit text kedua, kemudian edit text yang ketiga akan memenuhi sisa dari ruang yang tidak digunakan oleh edit text 1, 2, dan button. Dari artikel yang sudah kita baca tadi, akhirnya dapat memberikan kita sebuah ide gitu ya, bagaimana kita dapat memanfaatkan ruang pada saat kita membuat layout sebuah aplikasi di Android. Oke, jadi untuk yang pertama, what we have, jadi kita punya sebenarnya Tom, Tim, dan Todd-nya berada di sebelah kanan atas saja. Nah, what we want, sebenarnya bagaimana sih keinginan kita gitu ya. Kepengennya adalah Tom, Tim, dan Todd akan dapat memenuhi layar sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana cara kita untuk mempelajari tentang weight tadi ya? Yang pertama, teman-teman bisa membaca artikel tentang linear layout seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua adalah sediakan beberapa ide bagaimana kita bisa membangun layout di XML. Kita kembali lagi ke Android Studio di mana kita mempunyai 3 buah text view tadi, ada Tom, Tim, dan Todd. Kali ini kita akan memanfaatkan layout weight untuk membagi layar menjadi 3 bagian yang sama untuk text view tersebut. Pada saat kita menggunakan layout weight, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah orientasi dari parent linear layout. Yang kita gunakan saat ini adalah orientasi vertikal. Nah, berarti pada saat kita menggunakan orientasi vertikal, maka yang harus kita perhatikan adalah layout height-nya. Oke, kita tulis dulu untuk atribut layout weight-nya. Layout weight. Nah, di sini kita tuliskan 1 ya tadi. Jadi teman-teman bisa cek di sini pada saat kita menggunakan atribut layout weight 1, secara otomatis untuk text view Tom akan memenuhi semua area yang tidak digunakan oleh text view yang lainnya. Untuk height-nya kita berikan 0 dp. Sama ya. Jadi 0 dp ini sama ya, jadi 0 dp ini bisa kita artikan sebagai pengganti dari wrap content. Kemudian untuk text view yang kedua, saya kopas aja. Nah, layout weight-nya sama dengan 1, sisa layar akan dibagi menjadi 2 bagian yang sama kepada text view yang pertama dan yang kedua. Nah, bagaimana jika kita tambahkan lagi untuk yang ketiga? Oke, bisa teman-teman lihat di sini bahwa seluruh layar akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk text view yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk height-nya kita ubah lagi menjadi 0 dp. Ini juga sama, 0 dp. Untuk percobaan selanjutnya, saya buat orientasinya menjadi horizontal dan saya kembalikan ketiga text view menjadi wrap content dan match parent. Ini adalah kondisi awal pada saat kita menggunakan orientasinya horizontal ya. Jadi kita balik dari posisi match parent dan wrap content-nya. Nah, apa yang harus kita perhatikan saat kita menggunakan layout weight-nya? Saya tambahkan dulu di sini. Android layout weight sama dengan 1. Jika pada saat kita menggunakan orientasi vertikal tadi,
yang kita ubah tadi adalah height-nya. Nah, bagaimana dengan orientasi horizontal? Yang kita ubah adalah layout width-nya menjadi 0 dp. Nah, sama ya. Oke, sekarang saya tambahkan lagi untuk teman-temannya yang lain, yaitu Android layout weight-nya. Nah, di sini ada dua text view yang menggunakan weight-nya adalah 1. Sehingga sisa layar akan dibagi 2 sama besar oleh 2 text view. Yang terakhir, kita tambahkan weight di sini. Dan jangan lupa untuk width-nya menjadi 0 dp. Maka ketiga text view akan menempati seluruh layar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Saya kembalikan lagi untuk Android orientation-nya menjadi vertikal, kemudian penggunaan weight-nya semuanya 1 ya. Jadi ada 3 text view. Jika masing-masing diberikan weight sama dengan 1, maka weight dari layar akan dibagi menjadi 3 sama besar. Nah, bagaimana jika salah satu text view kita memberikan weight yang lebih besar? Misalnya untuk text view yang pertama, weight-nya saya berikan angka 2. Nah, maka sebenarnya layar ini akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kenapa kok jadi 4 gitu ya? Karena di sini kita cek, untuk text view yang pertama weight-nya 2, untuk text view yang kedua weight-nya 1, dan text view yang ketiga weight-nya 1 juga. Jadi, apabila kita jumlahkan semuanya menjadi 4, sehingga untuk layar akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan untuk text view yang pertama diberikan 2 bagian. Nah, bagaimana jika text view yang kedua saya berikan yang lebih besar lagi, misalnya menjadi 5. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Satu layar ini akan dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Dan 2 bagiannya akan diberikan pada text view yang pertama, 5 bagian diberikan kepada text view yang kedua, dan 1 bagian akan diberikan text view yang ketiga. Itu pun akan berlaku untuk orientasi yang vertikal ataupun horizontal. Jika dapat kita gambarkan untuk linear layout weight, penggunaan vertical linear layout, pada saat kita set sebuah linear layout parent di sini, kemudian kita letakkan 3 child view di dalamnya. Nah, untuk height sama dengan 0 dp, sebenarnya kita tidak tahu ya untuk height ini akan diberikan berapa dp. Nah, pada saat kita set weight di sini, maka dia akan membagi height sama besar untuk ketiga child dari view tersebut. Jadi antara view yang satu dengan yang lainnya akan mempunyai height yang sama besar. Begitupun untuk horizontal linear layout ya. Pada saat kita set width-nya adalah 0 dp, maka sebenarnya kita nggak tahu nanti width-nya akan diberikan berapa. Nah, pada saat kita meletakkan weight-nya sama dengan 1, maka dia akan men-set weight-nya adalah sama besar untuk ketiga child view yang kita letakkan. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat adalah bahwa pada saat kita menggunakan vertical linear layout menggunakan weight, maka height-nya harus kita tuliskan 0 dp. Jika kita menggunakan horizontal linear layout, maka width-nya lah yang harus kita set menjadi 0 dp. Kemudian untuk pembagiannya kita menggunakan width. Nah, contoh selanjutnya adalah untuk aplikasi Hangout ya, atau saat ini yang paling populer adalah WhatsApp gitu ya. Nah, kita cek sebenarnya hampir sama untuk user interface-nya. Layout di sini yang akan kita analisis adalah yang ada di bagian bawah gitu ya. Sama ya sebenarnya, untuk di sebelah kiri adalah gambar, kemudian untuk yang di tengah ini adalah send hangout message, kemudian yang di sini adalah untuk lampirannya. Untuk layout ini, dia menggunakan orientasi horizontal linear layout. Kenapa kok horizontal linear layout? Karena dia akan disejajarkan ke kanan seperti sebuah baris gitu ya. Di mana di sini akan ada image view, kemudian di sini ada edit text, kemudian di sini ada image view lagi. Nah, kita akan menganalisis berapa untuk height,
width, dan weight-nya. Nah, kita cek. Untuk image view yang pertama, dia height-nya adalah wrap content. Kemudian untuk width-nya juga wrap content. Kemudian untuk weight-nya 0. Karena kita membutuhkan untuk image view di sini adalah selebar dan sepanjang dari image view tersebut. Nah, untuk edit text, height-nya menggunakan wrap content. Jadi untuk tingginya, tinggi di sini ya, dia hanya selebar ini saja, dibutuhkan selebar dari edit text yang semestinya. Kemudian untuk width-nya kita buat menjadi 0 dp karena kita nggak tahu nanti untuk width-nya akan mendapatkan berapa. Nah, sedangkan untuk image view yang terakhir, untuk height-nya adalah wrap content, width-nya wrap content dengan weight 0. Nah, sehingga pada saat kita meletakkan edit text dengan weight 1, maka dia akan menggunakan seluruh sisa dari width yang sudah dikurangi dengan width dari image view yang pertama dan image view yang kedua. Contoh lain bisa kita ambil dari aplikasi Maps ya. Oke, kita cek di sini. Yang akan kita analisis adalah dari 3 text view yang sudah diberikan garis di sini ya. Ada call, ada save, dan ada website. Nah, di sini kita pindahkan ke sini ya. Misalnya di sini ada 3 text view, kemudian kita akan menganalisis height, width, dan weight-nya. Nah, untuk ketiga height tersebut akan kita set menjadi wrap content. Kenapa kok wrap content? Karena untuk height-nya kita hanya membutuhkan setinggi dari text view tersebut. Kemudian untuk width-nya, nah untuk width, karena kita ingin ketiga text view ini mempunyai lebar yang sama satu sama lain pada saat kita menggunakan orientasi portrait atau landscape ataupun pada saat penggunaan tablet gitu ya, maka untuk width-nya kita buat menjadi 0 dp. Kemudian untuk weight-nya kita set menjadi 1 sehingga ketiga text view tersebut akan mempunyai lebar yang sama. Contoh lain adalah untuk email app. Khususnya di sini adalah untuk Compose ya. Akan ada 4 buah edit text di sini. Menggunakan vertical linear layout. Kenapa vertikal? Karena disusun seperti kolom ya, berbaris ke bawah. Kita juga akan menganalisis untuk width, height, dan weight-nya. Nah, untuk vertical linear layout, width-nya kita set menjadi match parent semua. Nah, match parent di mana? Karena kita kepengen untuk width-nya disesuaikan dengan lebar dari device yang digunakan. Jadi pada saat kita menggunakan portrait mode atau landscape mode akan sama gitu ya, memenuhi seluruh width dari linear layout-nya atau memenuhi seluruh width dari device tersebut. Kemudian untuk height-nya, nah height untuk 3 edit text yang pertama menggunakan wrap content. Kenapa wrap content? Karena kita tidak ingin untuk ketiga edit text yang pertama mempunyai tinggi yang berbeda atau lebih besar satu sama lainnya. Kemudian untuk weight, ketiganya mempunyai nilai adalah 0. Nah, untuk edit text yang terakhir adalah tempat di mana kita menuliskan email yang akan kita kirimkan. Untuk width-nya tetap sama match parent, kemudian untuk height 0 dp dan weight-nya adalah 1. Sehingga dia akan menempati seluruh sisa layar yang ada selain ketiga edit text yang di atas. Jadi, pada saat kita menggunakan portrait mode, landscape mode, atau tablet landscape, weight-nya akan menyesuaikan. Berikut ini adalah challenge yang bisa teman-teman kerjakan di XML view ya. Di sini akan ada 3 buah view, ada image view, dan ada 2 buah text view. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, teman-teman bisa menentukan dulu untuk width dari setiap view-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menentukan height dari view-view tersebut. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa image akan menempati seluruh height pada parent linear layout. Nah, berarti untuk yang pertama kita menggunakan vertical linear layout. Ada image view dan ada 2 buah text view. Nah, untuk width, height, dan weight-nya untuk image view
width-nya adalah match parent dengan height-nya 0 dp dan weight-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena dia akan mendapatkan seluruh height yang tersisa. Kemudian untuk text view yang kedua, match parent, width-nya, dan height-nya adalah wrap content. Text view yang kedua juga sama ya, match parent dan wrap content. Untuk sintaks awal akan terlihat seperti ini ya. Image view-nya untuk width wrap content, height wrap content. Kemudian text view ada width-nya wrap content, height wrap content. Dan text view yang kedua juga sama, wrap content. Bagaimana kita harus menyesuaikan sesuai dengan layout yang tadi sudah dijadikan challenge. Untuk layout width-nya match parent, kemudian layout height-nya adalah 0 dp dan weight-nya adalah 1. Nah, 1 ini akan mengakibatkan si image view akan mendapatkan seluruh height yang tersisa. Kemudian untuk text view, layout width-nya adalah match parent. Jadi width-nya ya di sini ya, mulai dari kiri sampai ke kanan match parent. Kemudian untuk height-nya wrap content. Nah, kenapa di sini lebih besar daripada text view yang kedua? Karena untuk text view yang pertama, kita cek di sini text size-nya kita berikan 54 sp. Kemudian untuk text view yang kedua, masih sama match parent dan wrap content, tetapi dengan text size-nya adalah 34 sp. Sehingga di layar akan terlihat bahwa text view yang pertama akan lebih besar text size-nya daripada text view yang kedua. Kita tadi sudah mempelajari tentang parent linear layout atau LaORA ya, bahwa linear layout mempunyai orientasi vertikal dan horizontal, juga mempunyai weight ya. Jadi weight bagaimana kita memposisikan view-view di dalamnya akan mempunyai height atau width yang bisa disesuaikan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang relative layout atau RLAY ya kemarin ya. Jadi di posisi ini kita akan mempelajari tentang relative to parent. Relative to parent akan mempunyai beberapa atribut. Sebagai contoh di sini akan ada dua buah view, yaitu image view dan text view. Jadi image view ini akan berada di atas, kemudian text view akan berada di bawah. Nah, kita lanjutkan analisis kita. Yang pertama adalah relative to parent. Jadi relative to parent ini akan dibagi menjadi 4, yaitu ada top edge, ada left edge, right edge, atau bottom edge. Nah, apa fungsi masing-masingnya? Jadi, jika kita memilih atributnya adalah top edge, maka view tersebut akan diposisikan berada di atas. Jika left edge, maka dia akan diposisikan di sebelah kiri. Kemudian jika right edge, maka dia akan diposisikan sebelah kanan. Dan jika kita mengaktifkan bottom edge, maka dia akan diposisikan berada di bawah. Nah, sekarang kita analisis untuk yang pertama dulu, yaitu image view. Atributnya akan menjadi seperti apa gitu ya. Untuk yang pertama, Android layout align parent top sama dengan true. Untuk atribut align parent, di sini ya ada parent top, parent bottom, parent left, dan parent right, itu akan bernilai hanya ada true atau false. Jadi hanya ada dua nilai ya, true or false gitu ya. Jika kita mengaktifkan Android layout align parent top sama dengan true, maka dia akan diposisikan berada di atas seperti image view ini. Kemudian untuk Android layout align parent bottom sama dengan false karena kita sudah menempatkan dia berada di atas. Selanjutnya Android layout align parent left true, maka dia akan diposisikan ada di atas sebelah kiri. Kemudian Android layout align parent right sama dengan true, berarti dia akan diposisikan berada di atas, kemudian memenuhi posisi di sebelah kiri dan kanan. Jadi untuk penggunaan align parent, kita bisa mix and match gitu ya. Tidak hanya satu atribut yang kita gunakan, tetapi gabungan dari keempat atribut tersebut. Nah, itu untuk yang image view. Sekarang kita akan membahas tentang text view. Atributnya apa saja yang harus kita aktifkan gitu ya, atau kita berikan nilai true or false-nya. Untuk Android layout align parent top, karena kita akan meletakkan text view berada di bawah, maka nilainya adalah false. Selanjutnya untuk Android layout align parent bottom
sama dengan true, karena kita akan memposisikan berada di bawah. Selanjutnya, Android layout align parent left dan Android layout align parent right akan kita beri nilai true. Selanjutnya kita akan belajar tentang child view attribute. Jadi atribut dari child-nya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang parent top, kemudian ada parent bottom, parent left, dan parent right. Jika kita ingin memposisikan sebuah text view berada di atas sebelah kiri, maka kita akan mengaktifkan atau memberikan nilai true pada align parent top dan align parent left. Nah, jika kita ingin memposisikan text view berada di sebelah kanan atas, jadi yang akan kita aktifkan adalah parent top dan parent right-nya. Jika kita ingin memposisikan di sebelah kiri bawah, maka yang harus kita aktifkan adalah untuk parent bottom dan parent left. Sedangkan jika kita ingin memposisikan di sebelah kanan bawah, maka yang harus kita aktifkan adalah parent bottom dan parent right. Jadi atribut ini akan menentukan posisi di mana child itu berada. Nah, selain dari top, bottom, left, dan right, kita juga bisa memposisikan dia berada pada center horizontal. Nah, contohnya akan menjadi seperti ini ya. Text view birthday ini akan berada di posisi bawah dan center horizontal. Untuk atribut yang lain, kenapa kita tidak memberikan nilai false gitu ya? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa jika kita tidak menuliskan atribut tersebut, maka akan secara default diberikan nilainya adalah false. Selain center horizontal, kita juga bisa menggunakan center vertikal. Center vertikal di sini akan menempatkan child text view berada di tengah sebelah kiri. Nah, kenapa penempatannya berada di tengah sebelah kiri? Nah, sebenarnya secara default, jika kita menggunakan parent relative layout, pada saat kita meletakkan child-nya, maka secara defaultnya dia akan diposisikan di sebelah kiri dan atas gitu ya. Sehingga pada saat kita menuliskan center vertikal di sini, maka untuk align yang lain pastinya akan menyesuaikan di sebelah kiri dan atas. Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang relative to parent ya. Nah sekarang mari kita cek untuk 3 text view berikut yang akan menampilkan happy, birthday, dan to you. Oke, untuk text view yang pertama yaitu happy, kita cek align parent right dan align parent top-nya. Berarti dia ada di sebelah kanan atas. Oke ya, hasilnya nanti akan berada di sini. Untuk text view yang kedua, birthday, align parent yang digunakan adalah bottom dan left, berarti berada di bawah sebelah kiri. Kemudian untuk text view yang ketiga, to you, nah di sini tidak menyebutkan ya layout align parent mana yang digunakan. Tetapi pada materi sebelumnya, teman-teman sudah belajar bahwa penggunaan parent relative layout, jika tidak menyertakan align parent-nya, maka secara default dia berada di sebelah kiri atas. Atau jika dituliskan adalah layout align parent top dan layout align parent left. Oke ya. Nah, sekarang challenge buat teman-teman lagi. Di sini saya mempunyai sintaks layout menggunakan relative layout dengan 4 buah text view. Tugas teman-teman adalah menebak layout manakah yang benar. Nanti akan ada 2 tampilan ya, tampilan tampilan A dan tampilan B. Kalau perlu teman-teman bisa pause di sini dulu untuk mengira-ngira layout manakah yang benar. Oke, silakan di-pause. Sudah ya? Nah, kira-kira jawabannya yang benar yang mana ya? Yang A atau yang B? Oke, saya kembali dulu ke sintaksnya yang tadi ya. Nah, kita cek dulu untuk text view yang pertama. Untuk text view yang pertama, menampilkan teks I'm in this corner. Nah, I'm in this corner ini yang perlu kita perhatikan ada align-nya ya. Yang digunakan adalah align parent bottom dan align parent left. Berarti berada di bawah sebelah kiri. Kita cek. Nah, yang mana I'm in this corner ada di bawah sebelah kiri.
Nah, berarti jawabannya ada di mana? Karena tadi berada di bawah sebelah kiri, maka yang benar adalah yang B. Oke ya. Jadi kita mengidentifikasi satu saja sudah bisa menentukan yang benar yang A ataukah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Yeay, selamat ya buat teman-teman yang sudah benar menjawabnya. Selanjutnya adalah penggunaan relative layout, positioning children relative to other views. Jadi, untuk pembahasan yang tadi adalah relative to parent-nya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mempunyai view yang relatif terhadap view yang lain? Contoh berikut ini adalah beberapa deretan nama-nama menggunakan text view yang nantinya akan kita posisikan seperti posisi tempat duduk gitu ya. Oke, di sini ada Laila, ada Natalie, ada Mi, ada Ben, Kunal, Kaguru, ada Jenny, Omoju, dan Ami. Bagaimana kita harus memposisikan mereka? Nah, posisinya akan seperti ini ya nanti. Yang berada di posisi atas yakni ada Kunal, ada Ben, dan ada Kaguru. Kemudian yang berada di sebelah kiri bawah adalah ada Natalie, ada Laila, dan ada Mi. Kemudian yang berada di sebelah kanan bawah ada Ami, ada Omuju, dan ada Jenny. Nah, bagaimana kita harus memposisikan mereka? Oke, untuk yang pertama, pada saat kita mempelajari tentang relative layout, kita sudah mengetahui ada atribut align parent top. Untuk Ben, kita bisa memposisikannya align parent top dan center horizontal. Kemudian untuk Laila, atribut yang bisa kita gunakan adalah align parent bottom dan align parent left. Kemudian untuk Jenny adalah align parent bottom dan align parent right. Nah, selanjutnya untuk Kunal, kita akan memposisikan di sebelah kiri dari Ben. Nah, bagaimana kita harus menuliskan skripnya? Oke, positioning children relative to other views. Apa saja yang harus kita ketahui? Jadi, pada text view Kunal, kita nanti akan memberikan atributnya adalah Android layout to left of. Atribut to left of ini berarti dia berada di sebelah kirinya siapa. Nah, tadi kan kita hanya menempatkan text view ada Ben, ada Laila, ada Jenny. Nah, bagaimana kita bisa mengenalkan bahwa yang kita maksud adalah text view dari Ben. Kita bisa memberikan nama atau ID pada view Ben, yakni kita memberikan atribut ID pada text view Ben. Nah, contoh penulisannya adalah Android, kemudian titik 2 ID, sama dengan diawali dengan tanda @ plus ID. Kenapa harus plus ID ya? Karena kita akan memberikan nama untuk pertama kali pada text view dari Ben, yakni kita berikan nama adalah Ben underscore text underscore view. Setelah kita memberikan ID kepada text view Ben, maka kita bisa mengisi atribut dari Android layout to left of dari text view Kunal tadi ya, sehingga menjadi Android layout to left of. Kemudian tanda petik 2 @id. Nah, di sini kita tidak menambahkan tanda plus karena kita sudah mereference dari text view Ben tadi, yaitu @id garing Ben underscore text underscore view. Nah, kemudian bagaimana dengan Omoju tadi? Kita sudah mengetahui posisi dari Jenny tadi ya, ada di bottom right. Nah, Omoju berada di atasnya Jenny. Maka, hal pertama kali yang akan kita lakukan adalah memberikan nama ID pada text view Jenny, yakni Android ID sama dengan @+ID garing Jenny underscore text view. Kemudian atribut apa yang harus kita letakkan pada text view Omoju, yakni Android layout above, berarti dia berada di atasnya. Nah, di atasnya siapa? Yang dimaksud adalah text view dari Jenny, yakni Android layout above sama dengan @id garis miring Jenny underscore text underscore view. Oke, kita sudah punya posisi awal yakni ada Ben, kemudian ada Laila, dan ada Jenny gitu ya. Sekarang kita akan meletakkan Kunal berada di sebelah kiri dari Ben. Maka kita tambahkan dulu text view-nya. Saya copy paste saja.
berada di sini. Nah, di sini adalah Kunal. Kunal akan berada di atas, kemudian dia akan relatif terhadap Ben atau berada di sebelah kiri dari Ben. Yakni kita menggunakan atribut to left of. Nah, atribut to left of ini kita harus mereferensi pada ID dari text view Ben. Maka di sini kita harus memberikan ID dulu ya. Android ID sama dengan tanda petik 2 add plus ID garis miring Ben text view. Nah, setelah kita memberikan atribut ID pada text view Ben, maka kita bisa mereferensinya untuk text view Kunal. Di sini adalah add ID garis miring Ben underscore text view. Nah, maka Kunal di sini ya terlihat ya, maka Kunal akan berada di sebelah kiri dari Ben. Nah, kemudian bagaimana dengan Kagure? Kagure berada di sebelah kanan, maka saya kopas dari Kunal. Oke, untuk Kagure, kita menggunakan propertinya adalah to right of ya. Jadi to left-nya ini kita ganti menjadi right. Nah, maka dia akan berada di sebelah kanan dari Kagure. Selanjutnya kita akan meletakkan Natalie di atasnya Laila. Saya kopas dari Laila. Kemudian saya letakkan di sini. Kita beri nama adalah Natalie. Nah, atribut apa yang harus kita gunakan? Yang harus kita gunakan adalah atribut layout above. Layout above. Nah, layout above kita harus mereferensi dari text view Laila. Maka jangan lupa untuk Laila kita harus memberikan ID juga. Android ID sama dengan kemudian tanda add plus ID garis miring Laila text view. Kemudian kita referensikan untuk Natalie di sini adalah add ID garis miring Laila underscore text view. Nah, terlihat ya di sini bahwa Natalie sudah berada di atas Laila. Kita lanjutkan dengan Mi di sini berada di sebelah kanan dari Laila. Maka kita kopas dari Natalie. Di sini kita beri nama Mi. Nah, dia berada di sebelah kanan dari Laila. Maka yang kita gunakan adalah to right of. Nah, ini ya, Laila, Mi. Nah, selanjutnya untuk Ami dan Omoju, teman-teman harus menyelesaikan sendiri ya. Contohnya sudah cukup untuk menempatkan Kunal, kemudian Kagure, dan Natalie, juga Mi. Oke, kita tadi sudah menempatkan text view, ada Kunal, Ben, Kagure, kemudian Natalie, Laila, Mi, dan Jenny ke posisinya. Nah, untuk penempatan mereka sebenarnya sudah sesuai ya, tetapi jika teman-teman lihat di sini, Kunal, Ben, dan Kagure ini untuk text view tidak mempunyai jarak satu sama lain gitu ya. Sehingga seperti
teks Kunal, teks Ben, dan Kagure itu seperti menempel ya, jelek jika terlihat seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita memberikan spasi pada text view tersebut? Oke, kita akan berkenalan dengan yang namanya padding dan margin. Nah, apa sih bedanya antara padding dan margin itu? Untuk padding yang pertama kali, jika kita punya text view dengan teksnya adalah hello gitu ya. Untuk memberikan space pada text view hello ini, kita bisa memberikan atribut padding, yaitu Android.2 padding. Kemudian kita berikan nilai, misalnya ada 8 div. Nah, untuk padding ini dapat kita terapkan pada text view. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan margin ya? Nah, untuk margin, kita membutuhkan view group, jadi dia tidak bisa sendirian gitu ya. Nah, jika kita berikan layout marginnya pada text view sebanyak 8 div, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa ya berbeda? Untuk padding, dia akan memberikan jarak atau spacing pada text view tersebut, sehingga jika teman-teman masih ingat kemarin ya, untuk text view berwarna biru ini dia akan diberikan spacing. Tetapi pada margin, pada kasus margin di sini, dia memerlukan view group gitu ya, minimal ada parentnya. Jadi yang merah ini adalah linear layout. Kemudian untuk text view dari hello ini, width dan height-nya akan tetap wrap content ya. Pada saat kita menuliskan Android padding sama dengan 8 div, maka bisa juga kita menuliskannya dengan Android padding left 8 div, Android padding right 8 div, Android padding top sama dengan 8 div, dan Android padding bottom sama dengan 8 div. Sehingga dengan kita menuliskan Android.2 padding sama dengan 8 div, maka akan memberikan padding untuk left, kemudian right, top, dan bottom. Tetapi jika kita menggunakan keempat atribut ini, maka kita bisa menuliskan beberapa saja ya, tidak harus keempatnya. Atau mungkin akan memberikan nilai yang berbeda untuk padding left, right, top, dan bottom. Nah, jika salah satu atribut dari padding ini tidak kita tuliskan, maka secara default akan diberikan 0 div. Jadi hati-hati ya pada saat teman-teman menggunakan atribut padding. Selanjutnya untuk margin, jika kita menuliskan Android layout margin sama dengan 8 div, itu sama saja dengan kita menuliskan Android layout margin left sama dengan 8 div, Android layout margin right sama dengan 8 div, margin top 8 div, dan margin bottom sama dengan 8 div. Atau sama juga dengan padding tadi ya. Jika kita memberikan nilai yang berbeda, maka kita bisa meletakkan atribut yang kita inginkan. Jika kita tidak menuliskan salah satu atributnya, maka secara default akan diberikan 0 div. Nah, sekarang kita kembali ke XML-V-nya untuk memperjelas apa sih perbedaan dari padding dan margin. Sebelum itu, saya berikan background dulu mungkin ya pada relative layout-nya agar terlihat lebih jelas. Oke, untuk relative layout-nya saya berikan background dulu ya. Android background sama dengan tanda petik 2, kemudian add Android color. Saya gunakan darker gray. Oke ya, sudah berwarna darker gray. Kemudian untuk teksnya saya berikan warna white saja ya. Saya copy dari sini. Untuk text view band yang pertama, warnanya kita berikan white. Untuk band, kita akan mencoba memberikan Android padding ya, sebanyak 8 div. Android padding sama dengan 8 div. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa text view band
akan diberikan spacing berwarna putih di sini ya, berarti dia akan menambahkan width dan height-nya sebesar 8 dip, yaitu dari text view band ke atas, ke bawah, kemudian ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, bagaimana dengan penggunaan margin? Pada contoh ini saya akan menggunakan text view kunal sebagai contoh marginnya. Saya berikan white juga, kemudian Android layout margin sama dengan 8 dip. Nah, terlihat berbeda ya di sini. Jadi sebenarnya untuk text view kunal, dia akan tetap mempunyai width dan height yang sama, yakni wrap content. Tetapi akan diberikan spacing dari parent-nya. Jadi akan terlihat berbeda ya di sini ya. Teman-teman bisa bedakan bahwa di sini untuk kunal menggunakan layout margin, sedangkan untuk band menggunakan padding. Mungkin sebagai pengingat juga untuk margin karena dia harus view group, maka atributnya adalah layout margin. Tetapi karena padding dia bisa dikontrol oleh view tersebut, maka tidak menggunakan atribut layout. Nah, untuk yang terakhir di sini ditampilkan sebuah layout di mana terdapat satu buah image view, kemudian ada dua buah text view dengan menggunakan padding atau margin. Di sini ya ada 16, kemudian 8 dan 16. Silakan teman-teman buat di Android Visualizer yang nantinya akan dikumpulkan sebagai tugas pada praktikum pemrograman piranti bergerak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.